tidak pernah dan jangan pernah putus dari terus berharap, dari terus husnudzan kepada Allah, dari terus meyakini bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas. Ya, rahmat Allah lebih luas. Kemudian roja, harapan kepada Allah ini lebih longgar dan sebagainya. Kenyataannya kalau Allah sudah berkehendak, siapapun bahkan ahli maksiat sekalipun bisa diangkat oleh Allah menjadi orang yang diampuni, bahkan menjadi kekasih Allah. Tidak sedikit dari para kekasih Allah yang awalnya adalah para ahli maksiat. Ini sebagai contoh bahwa siapapun masih dibuka pintu rahmat Allah, pintu ampunan Allah, pintu mahabbah, pintu ma'rifat menuju Allah masih terus dibuka, walaupun terus melakukan kemaksiatan. Wa inna khaufi, namun sebaliknya rasa takutku, rasa waspadaku, rasa rumongso, ya, la yuzayiluni, tidak pernah akan hilang. Sebaliknya juga tidak pernah akan hilang rasa waspadaku. Wa in ata'tuka, walaupun aku lagi taat-taatnya. Karena juga bukan sebuah jaminan orang yang dia sangat taat, dia sangat alim, dia hafal Quran, apalagi sekedar takmir masjid atau lagi sekedar orang yang sregep nang masjid, itu kemudian jaminan sampai mati seperti itu juga tidak. Oleh karena itu, lagi sesoleh apapun, lagi serajin apapun, lagi sekhusyuk apapun, jangan pernah hilang kewaspadaan. Ya. Sebagaimana pada saat sedang maksiat apapun jangan pernah hilang rasa harap, maka pada saat taat seperti apapun jangan pernah hilang rasa waspada. Nah, kenapa? Karena tak ada satupun dari kita yang tahu akhir kita seperti apa. Yang ada pokoknya kalau lagi males, lagi rasanya kok okeh banget dosane, tetap terus berharap Allah memberikan pintu ampunan, Allah memberikan rahmat. Pada saat lagi serajin apapun, sergep apapun, sesoleh apapun, kaya ini dungo mustajab, urung nganti dungo wis nang ngarepe, urung nganti dungo wis nang ngarepe. Jangan sampai kemudian kita kemelindi. Ya. Karena boleh jadi besok pagi diambil dalam kondisi kita tidak punya iman. Juga banyak contohnya. Dari situlah tetap terus memiliki adab-adab, terus memiliki adab-adab. Saya pernah mengkisahkan yang kisah ini sangat penting saya ulang. Ada tiga santri yang ini terkenal di An-Nidhamiyah, masih muda-muda. Yang pertama seorang santri yang sangat alim, yang sangat canggih ilmunya, namanya Ibnu Saqqa. Yang nomor dua tidak kalah pinter, tidak kalah canggih, tidak kalah alim, namanya Ibnu Aisrun. Dan yang nomor tiga juga santri yang tidak kalah canggih, tidak kalah pinter, namanya Abdul Qadir. Ketika santri ini hidup di zaman Al-Ghawth, seorang wali agung, seorang Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, yang kalau sedang berkenan hadir di tengah-tengah orang, ya hadir. Tapi kalau sedang tidak berkenan, tiba-tiba hilang. Namanya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani. Ya, beliau adalah aulia, waliyun min auliyaillah yang dikenal dengan Al-Ghawth. Nah, tiga santri ini kemudian datang. Dua santri yang pertama itu ada rasa, di mana rasa itu rasa-rasa hebat. Ibnu Saqqa
mengatakan, saya coba akan datang kepada Syekh yang sedemikian terkenal itu. Kalau saya tanya sebuah pertanyaan, yang ini pertanyaan sudah saya ajukan kepada para ulama besar, tidak bisa jawab. Coba, nek pancen iki kiai gede, kudune ngerti. Ada rasa, ya tadi itu, kemelindi. Ya. Padha karo cah jaman saiki, aku jajal tak ngaji nang kono kaya ngopo jajal. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada nuansa ngetes. Saya akan tanya sebuah pertanyaan yang saya yakin sekali tidak tahu jawabannya, karena ini sudah saya tanyakan ke banyak orang, ternyata jawabannya tidak tahu, karena ini merupakan permasalahan yang pelik, yang sulit. Itu kata Ibnu Saqqa. Kalau kata Ibnu Isrun, enggak, saya mau tanya sebuah pertanyaan yang kalau para ulama itu sudah memiliki kesepakatan. Coba, kalau memang dia ulama harusnya jawabannya sama. Sementara santri yang ketiga masih muda kala itu, namanya Abdul Qadir. Enggak, saya hadir, saya datang untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan, untuk dekat dengan orang soleh saja saya sudah senang. Wis gitu aja, tidak ada yang lain. Benar, 3 orang ini kemudian datang. Firasat al-Ghaus, seorang kekasih Allah itu sangat tajam. Datang 3 orang ini langsung sama beliau Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani, gurunya para guru kala itu. Beliau langsung berkata, "Wahai Ibnu Saqqa, kau datang ke sini dengan tidak memiliki adab. Kau akan bertanya sebuah pertanyaan. Ini kan pertanyaanmu dan ini juga jawabannya." Sudah selesai. Sedangkan kau Ibnu Isrun, kau mau menyamakan aku dengan banyak orang. Ini kan pertanyaanmu dan ini jawaban umumnya para ulama. Sudah, kau berdua puas. Wahai Ibnu Saqqa, aku melihat menyala pada dirimu tanda-tanda kekufuran. Dan wahai Ibnu Isrun, aku melihat padamu menyala dalam dirimu tanda-tanda cinta dunia. Sementara engkau wahai Abdul Qadir yang datang hanya untuk meraih kebaikan dan keberkahan, aku melihat kakimu berdiri di atas pundak para kekasih Allah. Hari demi hari terjadi, Pak. Tahun demi tahun terjadi. Karena ini adalah orang-orang hebat ya, 3-tiganya ini orang-orang alim, 3-tiganya ini memang orang-orang ahli ilmu yang luar biasa. Tahun demi tahun terjadi. Hari demi hari terjadi sampai dalam waktu yang lama, betul. Ibnu Saqqa ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia kecerdasan yang di atas rata-rata, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan apapun terkait pertanyaan agama, terkait pertanyaan-pertanyaan fikih, terkait pertanyaan-pertanyaan apapun itu. Dan di Baghdad kala itu adalah orang sedang mengagumi peradaban ilmu yang sangat tinggi kala itu, sehingga banyak orang kagum sama Ibnu Saqqa. Sampai khalifah pun kagum, diangkat menjadi salah satu bagian penting di kekhalifahan pada tahun-tahun itu, pada masa-masa itu. Sampai karena saking cerdasnya, saking pintarnya, kemudian oleh khalifah dikirim ke Romawi sebagai duta Islam untuk menyebarkan agama Islam di sana. Sangat jenius. Kemudian bukan hanya yang kagum itu, bukan hanya khalifah, tapi Kaisar Romawi pun kagum. Karena Kaisar Romawi pun kagum, didudukkan di tengah-tengah para pendeta untuk tukar pikiran. Ternyata para pendeta pun kagum semuanya dengan keilmuan dan kecerdasannya. Karena banyak disenangi, banyak dikagumi, banyak digemari dimanapun dia berada. Sehingga banyak orang yang senang. Ketika banyak orang yang senang, termasuk yang senang itu adalah putrinya Raja Romawi. Jenengane wong alim, ya namanya orang alim, ada sebagian, tidak semua, sebagian justru malah senang membuat helah.
Hilah ini tahu gini Pak? Hilah. Hilah itu siasat hukum, ya. Jadi malah intuan, itu ya, intuan. Wong ngene iki ora apa-apa, iki goleke dalil ngene dadi. Ngono lah. Paham ya? Ini namanya hilah. Enggak masalah. Nah, seneng sama ahlu kitab itu tidak ada masalah. Karena ada dalil ini. Seneng. Terjadilah ikatan cinta, ya. Jadi ikatan cinta. Seneng. Karena senengnya sama wanita Nasrani pelan-pelan. Nah, si Nasrani tadinya ada apa-apa, yang penting kau melakukan agama yang aku lakukan karena saya ini anak raja, ya sudah, tidak apa-apa. Wong agama kita ini sama, gampang lah ceritanya. Tidak sedikit orang yang alim justru gampang tidak sedikit Pak. Maka kita pernah ngaji yang pasti ungaran itu ya, masih ingat. Al-ilmu in qaranathu khasyah. Ilmu itu bila disertai rasa tunduk, rasa takut kepada Allah, maka ya itu laka akan sangat bermanfaat untukmu. Wa illam takun. Namun apabila ada ilmu yang tidak disertai rasa takut, rasa tunduk, rasa waspada, falaka, maka itu akan bahaya bagimu. Jadi ilmu harus disertai rasa tunduk, rasa takut. Nah ini tidak ada rasa tunduk, tidak ada rasa takut kan, malah jadi gampang. Sesenengan, nah, begitu seneng nikah, pelan-pelan jadi Nasrani. Awalnya gampang ya. Kemudian jadi Nasrani dan sakit. Lah di kerajaan Romawi kalau orang sudah semakin sakit buat apa? Ya buang saja. Dibuang di pasar, jadi peminta-minta, mati dalam kondisi Nasrani. Nauzubillah. Ini tertulis di banyak sekali kitab-kitab. Sampai berulang kali para muallif kitab itu menulis kisah ini itu terulang di banyak kitab. Di Ma'rifus Sadat ada, di kitab-kitab yang lain banyak sekali. Sampai masih terhitung masyhur. Itu contoh pertama. Karena memiliki kehilangan khauf, kehilangan rasa tunduk, kehilangan rasa takut pada saat sedang di awang-awang. Persis seperti kisahnya Barseso. Persis juga seperti kisahnya orang yang ada di zaman Bani Israel yang dikisahkan langsung oleh Rasulullah SAW di riwayat Imam Muslim. Ya, seorang yang soleh luar biasa, tapi hilang rasa tunduknya, hilang rasa takutnya. Seperti pula yang tertulis masih dalam riwayat Imam Muslim, anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulanin wa inna Allaha qala man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa akhtattu amaluka. Ada seorang dua kakak beradik. Ini dikisahkan langsung oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dalam Imam Muslim. Berarti ini kisahnya sahih. Ada seorang dua kakak beradik. Ya. Yang satu itu ahli ibadah, yang satu dia ahli maksiat. Yang ahli ibadah itu selalu menghina yang ahli maksiat. Wah, maksiat mana? Sampai kemudian yang ahli maksiat itu, saya itu mas sebenarnya pengen ngedor saka maksiat, tapi kau itu jangan selalu membuka aibku terus seperti itu. Gusti ora bakal ngapura kowe. Kurang lebih begitu. Kata yang ahli ibadah, dia mengatakan Allah yaghfira laka atau li fulanin, kau tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah dalam menceritakannya ini menggunakan redaksi fa innallaha ta'ala qala ya yaqul fa inni qad ghafartu li fulanin, aku justru yang akan mengampuni. Wa habattu amaluka, dan aku justru yang akan menghapus amal-amal yang ahli ibadah, tapi mencatut namaku mengatakan tidak akan mengampuni.
Wong sing bagian mengampuni itu aku, kata Allah. Lu kok kau yang nyaduk? Naudzubillahi min. Nah, kembali lagi ke kisah 3 orang tadi itu. Itu kisah Ibnu Saqqa. Kemudian Ibnu Isron itu sesuai firasatnya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani atau Al-Ghawzi, betul. Di masa tuanya, Masya Allah, Ibnu Isron itu dia dilimpahi harta. Kisahnya persis seperti kalau jenengan pernah dengar namanya itu loh ya, yang pertama kali miskin kemudian menjadi kaya sampai lupa ibadah, siapa namanya? Sa'labah. Ya Allah, itu kan gampang ke perintahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Sa'labah. Ya. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani yang masih kecil kata itu namanya Abdul Qadir, dia menjadi seorang bukan hanya wali tapi sultanul aulia. Kenapa? Dari rasa hormatnya, dari rasa haibah, dari rasa khauf, dari rasa khosyah, dari rasa ta'zim dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bukan ilmu zahir, Pak. Jadi zahirnya seseorang itu bisa mirip, bisa sama. Tapi silahkan tanyakan ke dalam hati kita. Di dalam hati kita, setiap kita berbeda, Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam hati kita. Lah, isi hati kita itu menjadi tanda-tanda akan seperti apa. Panjenengan bisa bayangkan, Insya Allah, orang-orang yang dulunya ahli maksiat sekalipun, ada orang sudah pernah membunuh berapa? 100 orang, ya. Pernah 99 orang, terus kemudian digenapkan menjadi 100. Itu pun kisah-kisah orang zaman terdahulu, dan yang menceritakan ya Rasulullah langsung. Kenyataannya berakhir pada taubat dan dirahmati oleh Allah. Dari mana itu berhasil? Dari hati. Hatinya itu meronta. Hatinya itu sangat merasa butuh ampunan Allah. Hatinya itu sangat merasa waspada kepada Allah. Hatinya itu sangat haibah, sangat hormat kepada Allah. Maka itu menggerakkan banyak hal sehingga ditolong oleh Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini kemarin kita bahas dan belum selesai. Ditambahin dikit lagi. Walhasil, kesimpulannya, anal haqqa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbu, tidak cinta, tidak senang Allah Subhanahu wa ta'ala qalbu abdihi, hati hambanya, ya, hati hambanya yang ayyarkana ila ghairi, yang ada kecondongan kepada yang lain. Wa hadza min karamihi ta'ala wa ihsani ila ibadati. Maka tugas kita cukup satu hal, yakni berusaha hari demi hari mencondongkan hati yang tadinya kepada selain Allah menuju kepada Allah. Wis itu dok. Itu saja. Ya. Meyakini bahwa satu-satunya keputusan itu ada pada Allah. Menjadikan, memposisikan Allah ini sebagai sebenar-benar Tuhan. Menjadikan Allah ini sebagai sebenar-benar tujuan. Terus kayak gitu. Kita kan hari-hari, hari demi hari melali maneh. Gitu ya. Jangankan kok di luar sholat, di dalam sholat saja kadang-kadang memposisikan Gusti Allah nomor sekian kan. Ya. Di sholat itu kadang-kadang strategi ngomong apa, dagang piye, marketing piye, nek cara arsitek yang dilelah ide-ide warna itu muncul pada saat sholat. Cara seorang suami yang lagi retok geger sama istri, wah aku ngomong karo bojoku ngene, idene mlebu kabeh pas sholat. Nah, tugas kita cuma satu, memposisikan Allah sebagai Tuhan dan meniadakan
suasana sebagai Tuhan yang selain Allah. Berarti cukup Allahu Akbar. Satu-satunya penentu adalah Allah yang Maha Besar. Selain Allah berarti kecil. Mau gitu dok. Karena Allah Maha Besar, kebesaran Allah itu tak tertandingi, ya. Bisa menjadikan siapa yang ahli maksiat tiba-tiba diangkat menjadi taubat, bisa menjadikan siapa yang ahli taat. Kalau sampai ada rasa sombong bisa dicabut. Ya, Masya Allah, baik rahimahullah. Sesimpel itu ternyata. Wa qala Syekhuna Maulaya Ibnu Arabi, ya, radhiyallahu anhu. Nah, ini disebutkan ketika engkau menemukan hatimu sangat fakir kepada Allah, sangat fakir kepada Allah, maka tanda-tanda keselamatan ada padamu. Sangat fakir kepada Allah. Dari situlah setiap saya membaca kitab atau siapapun membaca kitab, pasti di depannya itu al-fakir ila rahmati rabbih, orang yang fakir. Wal hakir, orang yang hina, ila rahmati rabbi, orang yang sangat butuh kepada rahmat Allah. Nah, sepanjang diri kita ada rasa di dalam hati, aku butuh banget rahmati Gusti Allah. Nah, itu tanda keselamatan. Butuh banget. Ya Allah, butuh banget akan rahmat Allah. Maka jangan pernah berhenti doa-doa yang kewarid sampai ke kita, model-model doa Rabbana atina min ladunka rahmah. Begitu jangan sampai lupa, itu jangan sampai terputus. Terus Allahumma arhamna, Rabbi firli warhamni, nah, gitu. Itu dirasakan benar-benar, dilatihkan ke hati benar-benar. Kita kan makin kesini kan makin mendekati mati atau makin menjauhi mati. Ini tanya dok lu ya, ada yang makin menjauhi mati enggak? Nah, jangan. Berarti semakin kesini tuh kita semakin butuh misteri rahmat Allah. Semakin butuh. Mempertegas, mempersering kita butuh rahmat Allah. Kemudian membayangkan betapa kita itu tanpa rahmat Allah tidak jadi apa-apa. Itu harus semakin sering, semakin kesini. Jadi ini orang nganggo rahmate Gusti Allah terus meh dadi apa? Ngatur otak saja kita tidak bisa, ya kan? Ngatur kedipan mata saja kita tidak bisa. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ya. Dari situ makin hari tugasnya cuma satu. Makin condong kepada Allah, makin butuh kepada rahmat Allah. Kata Ibnu Arabi tadi disebutkan, maka ada tanda keselamatan di dalam diri kita. Bos, itu tak. Jadi pas lagi taat, kita tidak akan ada rasa sombong karena kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Paring kabeh ketaatan ya Allah. Pada saat kita maksiat, pada saat kita lagi drop, lagi futur, lagi malas, kita pun jangan sampai putus. Karena kenyataannya ada orang yang lebih maksiat tapi Allah kasih rahmat. Maka minta, tetap minta. Jadi pas lagi soleh ya tetap minta rahmat Allah, pas lagi maksiat pun tetap minta rahmat Allah. Begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, silahkan ada yang mau mendiskusikan. Pokoknya kuncinya yang terakhir tadi itu, selalu di dalam hati kita dipersering, dipertegas bahwa kita ini tanpa rahmat Allah tidak jadi apa-apa, dan diri kita itu setiap hari, setiap saat membutuhkan rahmat Allah. Pun terus menerus seperti itu, insya Allah diparingi husnul khatimah. Oh, silakan mau diskusikan sesuatu. 1, 2, Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue leres gitu. Terus imam itu membaca Fatihah, kita itu idenya kemana-mana. Padahal tadi disebutkan kita suruh mengingat yang Maha Besar itu
istighfar waktu sholat. Iya. Yang pojok sana. Sambil iklan lewat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Menjelang Natal itu ada toleransi sebagian ulama, ada toleransi dari umat Muslim. Ada sebagian ustaz itu ceramah di dalam gereja. Mohon petunjuknya apakah itu betul salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dulu. Ada sekian jawaban dari para ulama terkait masalah mengagungkan Allah pada saat sholat. Yang paling unik, kemarin itu saya jawab menggunakan jawabannya Syekh Hatim Al-A'sam. Ya, dulu itu yang beliau Syekh Hatim Al-A'sam itu kalau sholat itu rotok ngeri, menghadap kepada Allah, di belakang pundak itu ada kematian, sebelah kanan itu surga, sebelah kiri itu neraka, dan orang sholat persis seperti orang berdiri di Siratal Mustaqim. Jadi belakangnya pas itu kematian, sehingga setelah sholat itu tidak ada kehidupan. Nah, surah mungkin lali nih. Nah, itu kata Syekh Hatim Al-A'sam. Yang agak unik itu adalah jawaban dari nama orang terkenal kala itu, namanya Bahlul Al-Majnun. Bahlul Al-Majnun ini justru dimintai fatwa oleh para ulama pada saat sedang terjadinya kekeruan dan kekacauan yang sangat luar biasa terkait masalah ekonomi. Nah, zaman saiki mungkin pas pandemi ngono lah. Ulama-ulama yang lain itu angkat tangan semua, tapi Bahlul masih Al-Majnun lagi. Beliau punya nama asli sebenarnya, tapi ini kan nama lakop ya. Justru menjadi solusi ya, menjadi hadirnya, lantaran hadirnya solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalian sih pinter. Jadi kalian minteri Gusti Allah. Jadi pada saat sholat itu kan, iya bener-bener dewe minteri Gusti Allah. Engko lebar sholat ngene-ngene. Kok ya wis ngerti wae. Habis ini masih akan ada kehidupan itu. Nah, terus gimana? Maka kita ini harus bahlul. Kalau sudah di hadapan Allah ya kita harus bahlul. Kita ini harus apa bahasanya ya? Ya majnun kayak itu. Nek sudah di hadapan Allah, apa ada yang pinter? Gak ada. Lah bisanya hadir ide-ide tadi itu, strategi tadi itu karena kita merasa apa? Pinter. Nah, berarti kalau untuk menghilangkan itu kita harus bodoh. Wis ora ngerti, wis pokoke nek anak arep Gusti ora ngerti, wis terus ora Gusti oh meh kaya ngopo. Lah itu namanya balul. Nah, bagus gitu. Kalau itu banyak sekali orang berdoa tentang selesainya urusan ini, ekonomi dan sebagainya. Bahlul simpel, semuanya milik Allah. Aku manut karo Gusti Allah, meh gak kayak apa-apa nih. Tapi kan gini lah, wih pinter toh, nah, pinter gue cok pinter Gusti Allah. Aku gitu. Maka kalau sudah sholat, ya harus jadi bodoh kita ini. Walaupun S1, S2, S3, S dan sebagainya. Kalau sudah di hadapan Allah harus apa? Bodoh. Laras nih. Kalau lupa bagaimana? Inilah uniknya sholat. Secara syariat
maupun secara hakikat sholat itu sudah didesain oleh Allah ya. Tentu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kan gitu. Tiap kali pindah gerakan itu pasti menggunakan takbir. Takbir itu artinya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti selain Allah itu kecil, remeh, belum tentu terjadi. Ya. Yang besar hanya Allah. Meh lali maneh Allahu Akbar. Hanya Allah lah penentunya. Wis ora usah kakek mikir. Ngono terus ah. Meh lali maneh Allahu Akbar. Itu kan itu ganti gigi. Ganti gerakannya itu kan ya Allah Akbar. Hanya satu tok yang sami Allahu liman. Nah, itu pun sama sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa yang memuji dan aku yang termasuk memuji. Dah, sesimpel itu insyaallah. Ya Rahman. Kata sih pun jelas nggih. Intinya adalah kita nek di hadapan Allah itu harus napa? Balur. Wis ora usah ngerti apa-apa lah. Bar iki meh terjadi apa ndak tahu kita. Wong pas lagi sholat ternyata terjadi gempa itu ada ndak? Ada. Habis sholat belum sampai salam ternyata sudah pindah ke alam lain, ada atau tidak? Ada. Enggak, kita merencanakan sesuatu karena pinter, maka nek nang ngarepe Gusti Allah harus napa? Bodoh. Ya. Bon, itu jawabannya Fahlul Al-Majnun. Ya Allah. Kemudian yang nomor 2, nanti detailnya ditanyakan sama asatid yang ngajarkan di sini terkait fikih. Nih ngaji-ngaji terkait seperti ini wis pokok sing panjenengan saged ilike monggo panjenengan ilike tapi tanpa disertai merendahkan. Nah, porsinya ngaji seperti ini adalah ngaji noto awak ya, ngaji noto awak. Monggo ada hal yang tidak tepat memang sudah selayaknya kita dakwai. Tapi pada saat mendakwai siapapun yang secara syariat tidak tepat dan sebagainya, masih ingat ya, minallah wa ilallah. Kita sampaikan segala sesuatu itu karena memang karena Allah yang perintah dan dilakukan juga karena Allah, bukan karena makhluk. Makhluk itu bisa diri, bisa orang lain. Kalau makhluk itu diri kita sendiri, awal menilai orang lain adalah di sini disebutkan, nanti ada babnya sendiri. Menilai orang lain itu adalah awal rentan-rentan, rawan-rawan takabur. Ya. Maka pada saat kita memang harus menilai orang lain, apalagi sampai menyampaikan sesuatu, nek wis ngaji singkong iki bukan tidak menyampaikan sesuatu silahkan sampaikan, tapi ditoto tenan atine, ditoto tenan niate. Jangan sampai justru kondisi rahmat Allah ini berbalik. Karena sering terjadi seperti itu, sering sekali terjadi seperti itu. Kondisi rahmat Allah itu berbalik. Sing salah di mata Allah karena dia merasa bersalah dan merasa tidak apa-apa sehingga fakir banget dengan ampunan Allah, malah dirahmati, sementara kita yang karena kita benar kemudian ada rasa di mana kita ini mau menginjak karena kita lebih di atas, ini diwalik. Sering sekali terjadi seperti itu. Nah, maka silahkan sampaikan segala sesuatu yang menjadi syariat Allah, sampaikanlah, namun jangan sampai lupa hatinya tertata. Nanti kalau masalah detail hukum fikih tanyakan di jam-jam fikih. Ini di mana masjid ini sudah komplit sekali, Nek saya pesennya bagian hati karena memang porsi saya segitu itu. Jangan sampai melampaui melebihi porsi yang diamanahkan. Ya.
Betul. Saya rasa cukup. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita tutup. Karena memang habis kan waktunya. Kita nggak ada mulai. Ya, alhamdulillah. Nah ini sebagai penutup, wong jenengan sudah kadung dahar, nanti pas dahar malah ditutup gitu, mboten nyekecake. Di sini ada pula kesimpulan, walhasil lagi. Ya, bahwasanya merupakan tanda-tanda keselamatan. Tadi dikatakan kita yang setiap hari melatih hati untuk nyetrake, ngikrarke bahwa kita ini butuh rahmat Allah. Setiap hari kita ini nyetrake, ngikrarke, mengenali diri sendiri, kenal bahwa diri kita ini lemah, maka butuh yang maha kuat. Itu diikrarkan setiap hari. Pengikraran-ikraran seperti itu selain menggunakan ikrar di hati, juga menggunakan ikrar-ikrar lisan yang sudah kewarid, yang sudah sampai ke kita. Contoh zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini harus matching, Pak, antara lisan dengan pemahaman. Jangan sampai kita bilang, yuk diangkati pisan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan sampai seperti itu. Ini tidak matching, ini namanya. Lisannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, prakteknya menggunakan kekuatan sendiri. Harusnya kalau pengen matching jadinya begini. Bismillah yo, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita memang tidak punya kemampuan apa-apa. Nanti semua yang Allah yang ngasih kemampuan itu, Allah yang ngasih kemampuan, ke dana dan sebagainya. Jadi ada penyertaan matching antara lisan dengan hati. Jadi secara pemahaman bahwa yang ngasih kekuatan itu Allah, secara lisan kita mengucapkan kata-kata yang kewarid sampai kita. Atau lafaz la ilaha illallah. Yuk, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menentukan nanti seperti apa kecuali Allah. Misalkan ada anak atau ponaan atau apa lagi sakit gitu ya. Mau gimana ini, mau dibawa kemana? Itu ada dokter spesial. Yes, bismillah la haula wala quwata illa billahil azim. Atau yes bismillah, bismillah gitu aja ya. Yes bismillah dengan kekuatan Allah. Kan gitu toh. Jangan sampai lisan kita yuk dengan kekuatan Allah. Orangnya ini. Nah, jangan. Enggak matching. Setiap kalimah-kalimah thayyibah nyaris semuanya itu ada nafyun, ada itsbat. Nafyun itu adalah menafikan seluruh kekuatan. Kemudian itsbat itu mensisakan, menetapkan kekuatan itu hanya milik Allah. Maka biasanya itu ada pakai mustasnayat, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, dibuang dulu seluruh kekuatan, seluruh kemampuan makhluk baik dalam diri maupun dalam orang lain atau pada barang, dibuang dulu. Terus terakhir illallah. Ngoten nggih. Nah, ini secara pemahaman seperti itu, secara lisan ucapkan yang kewarid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini ada tanda-tanda keselamatan di dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Jangan pernah putus mengharap rahmat Allah. Bun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taridul arda wa 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana atina ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah min ladunka, dari sisi Engkau ya Allah, rahmah, kasih sayang Engkau, rahmat Engkau untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk seluruh orang yang ada dalam lingkungan kami, untuk seluruh orang yang ada dalam rumah tangga kami. Ya Allah, min ladunka rahmah, kasih sayang Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim adalah penentu selamat dunia akhirat kami ya Allah. Min ladunka rahmah atina, Rabbana atina min ladunka rahmah ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat Engkau ya Allah, rahmat Engkau ya Allah, kasih sayang Engkau ya Allah. Bahkan sampai surga kami adalah bergantung rahmat Engkau ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyadan, sediakan untuk kami ya Allah petunjuk dari setiap urusan-urusan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ada dalam kebimbangan, ada dalam kebingungan, ada dalam kegalauan ya Allah. Berikan kepada kami petunjuk dari Engkau ya Allah, petunjuk untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk putra-putri kami, petunjuk untuk setiap urusan rumah tangga kami, urusan rezeki kami, urusan dagang kami, urusan negara kami ya Allah. Engkau berikan ya Allah, hayyi lana min amrina rasyada, petunjuk-petunjuk terbaik dari Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.